Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Fahmi Fataleno SIPMIKOM selaku dosen mata kuliah karakter building, dan yang terhormat teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas karakter building. Nama saya Javier Koras dengan NIM 4400687 di kelas 443I01. Tugas ini adalah apa yang saya lakukan jika pada suatu saat pindah dan tinggal di daerah yang baru, di mana semuanya berbeda dengan daerah kalian sebelumnya. Mulai dari watak, orang-orangnya, budayanya, cara mereka bersosialisasi, dan lain-lain. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah berpikiran terbuka. Maksud berpikiran terbuka ini apa sih? Maksud dari berpikir terbuka ini, saya mencoba untuk menerima perbedaan di dalam lingkungan baru, mulai dari gaya bahasa, pola hidup, sampai kebiasaan-kebiasaan di lingkungan-lingkungan baru tersebut. Saya tidak perlu mempermasalahkan perbedaannya, tapi saya cukup menjalankannya agar saya bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu maksud dari berpikiran terbuka yang pertama. Yang kedua adalah memulai diskusi. Nah, memulai diskusi ini menurut saya menjadi langkah yang tepat. Kenapa? Karena dengan saya membuka percakapan dengan orang baru, atau saya memulai diskusi dengan masyarakat sekitar, saya bisa lebih tahu informasi apa aja yang bisa saya dapat di lingkungan baru tersebut. Saya bisa membangun rasa respect dan akrab kepada masyarakat baru, dan saya juga bisa tahu karakter seperti apa sih orang-orang baru ini di lingkungan baru, seperti itu. Dan yang ketiga, murah senyum dan sopan. Kenapa sih murah senyum dan sopan? Padahal kan kita di semua daerah mungkin ini menjadi hal yang modal utama gitu kan. Tapi saya cantumin di sini karena ini menjadi hal penting juga. Kenapa? Karena mungkin di lingkungan saya sebelumnya sikap murah senyum dan sopan ini mungkin menjadi hal yang tidak terlalu dilihat. Nah, tapi dengan lingkungan baru, saya berusaha meningkatkan lagi sikap murah senyum dan sopan ini. Mungkin di lingkungan baru, sikap ini menjadi penilaian seseorang terhadap orang baru, ya kan? Menjadi orang untuk tahu kita ini orangnya seperti apa sih. Nah, dengan murah senyum sopan ini kita bisa menjadikan first impression kita lah ke orang-orang baru ini, kalau kita itu orang yang baik, kita itu orang yang tidak gimana gitu kan, memiliki sikap yang baik, sikap yang sopan, dan kita gampang senyum dengan orang-orang baru, seperti itu. Dan yang keempat, mencari informasi tentang pola hidup masyarakat setempat. Nah, mencari informasi ini menjadi penting juga karena dengan kita mencari informasi, kita bisa lebih tahu nih tentang kehidupan masyarakat di tempat yang baru kita singgah itu seperti apa. Mencari informasi bisa dengan internet, bisa dengan kita diskusi tadi yang saya bilang, bisa kita dengan bermain atau kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, mencari informasi ini kan kita bisa lebih tahu nih pola hidup apa aja sih yang ada di lingkungan baru itu, gaya bahasa apa aja sih yang sering digunain di lingkungan baru itu, maksud saya. Terus kebiasaan apa aja nih, atau pola hidup apa aja nih yang ada di masyarakat lingkungan baru ini. Jadi kita bisa lebih mudah gitu, lebih cepat untuk bersosialisasi, atau kita bisa lebih cepat berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah, yang kelima adalah menjadi diri sendiri. Nah, ini menjadi diri sendiri adalah hal yang jadi modal penting juga lah menurut saya. Karena kita ketika di lingkungan baru, kita nggak usah lah kita berdua muka, atau kita mencoba menjadi diri orang lain supaya kita bisa masuk ke lingkungan tersebut. Nah, kita cukup menjadi diri sendiri. Kita cukup menjadi diri sendiri
dengan menjadi diri sendiri ini, kita orang akan tahu nih sifat asli kita seperti apa, orang akan tahu kita ini orangnya seperti apa. Nah, dengan orang tahu itu kan, orang bisa lebih menghargai perbedaan dengan apa yang dia miliki dan apa yang kita miliki. Nah, dengan ini kan orang akan lebih respect atau lebih menghargai kita gitu dengan diri sendiri, dengan kita menjadi diri sendiri. Jadi orang lebih tahu nih sifat asli kita seperti apa. Kita nggak usah yang menjadi diri orang orang lain untuk kita bisa berbaur, tapi kita cukup jadi diri sendiri supaya kita bisa tahu gitu perbedaan apa yang ada di masyarakat sekitar, dan orang di masyarakat sekitar juga tahu apa yang menjadi sifat dan uh, kebiasaan kita gitu, supaya orang bisa menghargai lebih lah ke kita gitu. Yang keenam itu tidak mudah baper. Maksudnya apa nih tidak mudah baper gitu kan? Nah, mungkin di lingkungan lama kita orang yang sangat sensitif, orang yang gampang tersinggung, gampang marah gitu kan. Nah, dengan di lingkungan masyarakat baru ini kan kita belum tahu nih orang-orangnya seperti apa gitu kan. Orang-orangnya ini kebiasaannya seperti apa gitu kan. Nah, dengan kita memasang benteng pada hati kita atau kita memasang benteng nih, kita tidak mudah baper. Ini kan menjadi hal penting karena kita tidak tahu di lingkungan tersebut orangnya seperti apa. Mungkin nanti tetangganya ada yang julid ya kan. Mungkin ada gaya bahasa yang kasar yang kita kira nih, wah ini kayak ngatain gitu. Padahal kan itu kebiasaan mereka. Nah, dengan tidak mudah baper ini penting juga karena ya itu yang saya bilang, tidak gampang tersinggung lah, kita jadi bisa lebih menerima gitu. Kita di lingkungan baru itu tidak langsung numbuh rasa sakit hati atau numbuh rasa tidak respect dengan lingkungan baru, tapi kita lebih memasang menghargai perbedaan kita gitu. Itu yang keenam, tidak mudah baper. Nah, dari saya yang saya lakukan itu cukup 6. Ada 6 langkah yang akan saya lakukan ketika saya ada di lingkungan baru. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang memang kurang berkenan atau ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.